materi Manasik Umroh tahun 2022 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Helmi Jatika. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa itu di sebelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Afadhil wal Muhtaramin para asatidz Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Ghazali dan juga Al-Mukarram Ustaz Abdul Khalid, Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kucuran ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang nikmatnya tak pernah terbilang. Semuanya ini Bapak Ibu-ibu karena Allah tidak punya anak, Allah pun tidak pernah diperanakan. Andaikan Allah punya anak Pak, atau seandainya Allah punya cucu, saya yakin 100% sebelum sayang kita pasti anaknya dulu yang akan disayang. Sebelum ngasih kita pastilah cucunya dulu yang akan dikasih. Kemarin jamaah rahimahullah, saya ngisi sebuah pengajian di sebuah majlis taklim di daerah Ciputat. Maaf, kira-kira kalau majlis taklim kebanyakan yang datang ibu-ibu apa bapak-bapak. Ternyata yang namanya majlis taklim kebanyakan adalah ibu. Dan saya lihat kalau dijumlahkan ternyata yang berangkat besok pun kebanyakan ibu-ibu di mana bapak-bapak. Ibu, beruntunglah ibu jadi perempuan. Perempuan itu makhluk istimewa Pak. Saking istimewanya perempuan di Al-Quran itu ada satu surat namanya surat An-Nisa. Artinya surat perempuan. Bapak cek dalam Al-Quran gak ada surat bapak-bapak. Bahkan mohon maaf, kita ini laki-laki Pak, diperintahkan Nabi istausu bin nisa'il khairan. Hai laki-laki, jagain tuh perempuan. Saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa kok perempuan harus dijagain? Ternyata muncul jawabannya. Apa jawabannya? Yang serem juga ternyata kebanyakan perempuan. Kalau nggak percaya kuntilanak laki-laki perempuan. Sundel bolong, susah ngesot. Nah, yang laki-laki cuma satu, genderuwo. Nah, Bapak Ibu-ibu, beres saya ceramah kemarin, ibu-ibu di Ciputat minta saya tutup pengajian tersebut dengan baca doa. Saya baca doa. Ketika saya baca doa, suasana hening, ibu-ibu ada yang bicara. Bahkan saya perhatikan ternyata ibu-ibu banyak yang menangis, meneteskan air mata ketika saya baca doa. Selesai baca doa, ibu-ibu di Ciputat ngambil tasnya. Itu tas mereka buka, tisu pun dikeluarkan, sapu tangan diambil, kue yang di depan dia dibungkus. Saya tanya ke ibu-ibu, ibu kenapa kok itu sisa kue dibungkus dengan tisu dan sapu tangan?
Ibu-ibu di Ciputat langsung jawab, Ustaz, saya bungkus sisa makanan ini bukan untuk saya, tapi untuk anak di rumah, untuk cucu di rumah. Masya Allah, kejadian ini memberikan pelajaran tauhid bagi saya. Andaikan Allah punya anak, maka kita yang bukan anak Tuhan tidak akan pernah mendapatkan rahmat. Andaikan Allah punya cucu, maka kita yang bukan cucu Tuhan tidak akan pernah mendapatkan pemberian Allah. Makanya Allah firmankan dalam satu ayat yang insya Allah kita hafal, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Para jemaah sekalian, salah satu rahmat yang Allah berikan pada Bapak Ibu, insya Allah Bapak-bapak Ibu-ibu besok hari Jumat, insya Allah hari Jumat besok Bapak Ibu akan tinggalkan tanah air Indonesia menuju ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, dan insya Allah akan lewat Dubai. Bapak Ibu berangkat ke Makkah ke Madinah itu beda dengan berangkat kemanapun juga. Silakan Bapak Ibu rasakan suasana hati akan pergi ke luar negeri kemanapun juga, beda dengan ke Makkah. Saya yakin Bapak Ibu suka pergi ke luar negeri atau ke luar kota. Besok mau ke Singapura, sekarang biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Bapak Ibu, orang mau pergi ke Eropa, tidak pernah ada yang selamatan dulu. Ada nggak orang pergi ke Amerika selamatan? Nggak ada. Tapi orang berangkat umroh, berangkat haji, kadang-kadang undang tetangga minta maaf pada mereka. Bahkan maaf, kadang-kadang orang berangkat pergi haji, pergi umroh, Allah, itu beresin kopernya aja nggak beres-beres. Dibuka, masukin lagi, dibongkar lagi, dimasukin lagi. Rasa takut makin dekat, makin keberangkatan, makin dekat, makin takut. Apalagi tetangga suka takut-takuti. Apa kata tetangga? Awas tuh, kalau di situ kamu mukul di sana, dipukul. Di situ kan nyubit di sana, dicubit. Mohon bapak-bapak, maaf bapak ibu-ibu, Allah itu bukan model kayak kita yang suka baperan. Andaikan Allah Subhanahu Wa Taala baperan model kayak kita, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Jangan gede-gede dah. Satu dosa dibayar dengan satu bisul. Saya kira kita bisa semua. Tapi maaf, Allah tutup aib kita sehingga yang tahu akan dosa kita cuma kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah dengan doktrin seperti ini, jamaah Indonesia itu kalau di Mekah Madinah paling gampang diatur biasanya. Orang Mesir susah diatur, orang India susah diatur, tapi orang Indonesia yang di Jakarta yang susah diatur, begitu di Mekah disuruh ngantri, nggak ada yang berebutan. Bahkan orang Indonesia itu paling bisa menyanyi sama pengemis di Mekah Madinah. Pengemis Mekah Madinah itu kalau lihat orang Indonesia senang aja. Datang orang Malaysia pelit, mereka bilang. Datang orang Mesir bakhil, datang orang Jakarta bagus. Kenapa? Sebabnya karena orang Indonesia pasti dermawan, yang minta-minta pasti dikasih. Kenapa? Sebabnya karena orang tua dulu suka ngajarin. Kalau nanti satu ketika kamu pergi ke Mekah ke Madinah, ada yang minta-minta jangan ditolak, takutnya malaikat. Saking baiknya Indonesia, ketika hajian ada jamaah kita yang antri keluar Masjidil Haram, desak-desakan, dompet di belakang yang dia simpan di saku belakang hilang. Pulanglah dia ke hotel, pas di hotel dia ketemu saya. Apa dia bilang? Ustaz, alhamdulillah dompet saya diambil malaikat, kata dia. Saya bingung. Saya bertanya, Bapak, yang namanya malaikat dari dulu ada 10 diajarin sama guru-guru kita dulu. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel terus sampai Munkar Nakir malaikat itu. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Ya tapi yang pasti Bapak Ibu, setiap orang yang datang ke Mekah itu disunahkan untuk mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan adalah labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
Bapak Ibu, salam ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ada dua. Ada kelompok orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab, labbaika wa sa'daika. Silahkan nama Allah masuk kebahagiaan buat dirimu. Semuanya jadi indah, semuanya jadi nikmat. Dinginnya kota Madinah, dinginnya kota Mekah. Ia munajat, ya Allah, kalau hari ini kau bukukan badan saya, tolong bukukan dosa-dosa saya. Makan jamaah rahimakumullah. Begitu masuk restoran, melihat ada soto Lamongan. Tapi begitu dimakan, ternyata sotonya berubah jadi soto Bangladesh yang begitu kan. Karena soto Lamongan yang masak orang Bangladesh. Tapi semuanya jadi indah, semuanya jadi nikmat. Kenapa sebabnya? Karena memang mereka jadi tamu Allah Subhanahu wa taala yang diterima secara jasad dan ruhani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, ternyata ada kelompok orang yang berangkat ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti pakai baju ihram, malaikat jawab, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sebabnya? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Datang dengan keakuan dan dengan kesombongan. Mohon maaf ya bapak-bapak yang punya jabatan tinggi. Selesai pensiun besok, mohon maaf, hari ini pensiun, besok ke kantor, bisa jadi ogah satpam bukain pintu. Tapi maaf, Rasulullah sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Kuburannya jamaah rahimakumullah ternyata masih didatangi orang. Bahkan Madinah Al-Munawwarah dibandingkan dengan Bogor, indahan Bogor, dibandingkan dengan Bandung, bagusan Bandung. Tapi maaf, Madinah didatangi orang. Tidak usah pakai iklan, tidak usah pakai promosi. Kenapa? Karena yang mempromosikan malaikat di situ ada Rasulullah SAW dikuburkan di situ para jemaah. Tidak ada apa-apa jabatan kita di hadapan Allah dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Datanglah dengan ketadarruan, datanglah dengan ketawaduan para jemaah. Karena itu Bapak Ibu sempatkan, karena Bapak Ibu insya Allah besok akan berangkat, sempatkan nanti malam sebelum subuh sholatlah sholat sunnah hajat pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat sunnah hajat, mintalah pada Allah, ya Allah, esok hamba akan datang ziarah ke Rasulullah, akan datang memenuhi panggilan Engkau melaksanakan ibadah umrah. Hamba berhajat kepada Engkau ya Allah agar Engkau sampaikan hamba, agar Engkau selamatkan perjalanan hamba. Bapak Ibu, tambah dengan sholat sunnah taubat. Mengapa sebabnya? Para Bapak Ibu khawatir kalau belum taubat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok Bapak Ibu akan terbang dengan EKA 357 yang akan terbang pada jam 17.40 waktu Indonesia Barat sore. Bapak Ibu, karena akan berangkat jam 17.40, tolong Bapak Ibu sudah kumpul di Bandara Soekarno-Hatta 3 jam sebelum keberangkatan. Pak Bu, sebelum Bapak Ibu berangkat ke bandara, besok sempatkan di rumah masing-masing untuk sholat sunnah safar. Usolli sunnatan lisafari rok'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak hafal membaca surat Al-Ikhlas, maka bisa diganti dengan membaca Qul Hu. Kenapa? Apa aja? Nenek-nenek di majelis taklim itu nggak ngerti surat Al-Ikhlas. Kalau disuruh baca Qul Hu, bisa. Nah, jamaah rahimakumullah, 3 jam sebelum keberangkatan, mohon sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana? Di Terminal 3 Internasional. Di mana posisinya Pak Ustaz? Bapak Ibu masuk Terminal 3 Internasional, cari restoran yang namanya Sate Senayan.
Kalau sudah ketemu dengan restoran Sate Senayan, kumpul di depannya jemaah gitu kan. Bukan di dalamnya, di apa namanya? Di depannya. Kumpul di situ jemaah rahimakumullah. Insya Allah Emira menyiapkan nasi box untuk makan siang kalau bukan makan siang. Dan maaf, Emirat ini harus profiling sendiri. Artinya apa? Besok tas yang sudah dikumpulkan di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dipastikan di tas ini tidak ada power bank, karena power bank harus dibawa kemana? Ke atas cabin. Besok, jemaah rahimakumullah, tas tersebut akan bapak ibu dipanggil satu-satu untuk menyaksikan tasnya dimasukkan ke dalam bagasi. Jadi begitu, harus profiling sendiri. Apalagi nanti di Dubai harus sendiri-sendiri, tidak bisa check-in berjamaah. Lihat ya, itu jemaah rahimakumullah. Bapak ibu-ibu, nanti selesai profiling, selesai memasukkan bandar apa namanya tas ke bagasi, bapak ibu-ibu silahkan nanti langsung masuk imigrasi, nunggu check-in pesawat jemaah rahimakumullah ya, nunggu check-in, nunggu apa namanya boarding. 17.40 waktu Jakarta belum azan maghrib. Karena itu saya anjurkan bapak ibu-ibu jangan sholat maghrib dulu. Kenapa? Sebabnya kemarin kejadian ada jamaah ketika jamaah yang lainnya masuk ke pesawat, dia sholat. Ya kan? Saya tanya, bapak sholat apa? Sholat maghrib Pak Ustaz. Jakarta maghribnya 17.50, bapak sholat apa? Sholat maghrib Pak Ustaz. Lah belum masuk waktunya Pak. Kata dia, Pak Ustaz, anak SD sebelum bel udah di kelas 2. Masya Allah, tabarakallah. Pak Bu, begitu naik ke pesawat, masuk waktu maghrib, maghribnya jamaah takhir saja dengan isya, tidak usah sholat di atas pesawat. Kenapa? Karena nanti landing di Dubai, insya Allah jam 10 malam. Maksudnya, masih banyak waktu. Lebih afdal kita jamaah takhir, tidak usah sholat di atas pesawat. Tapi jamaah takhir ini punya syarat. Salah satu syaratnya adalah ayyan wiya fil waqtil awal. Orang yang mau menjamaah takhir harus niat di waktu yang pertama. Jadi begitu masuk waktu maghrib, bapak ibu niat di hati, saya akan sholat maghrib di jamaah takhir nanti di waktu isya. Sampai di Dubai, bapak ibu bisa sholat jamaah takhir. Kalau jamaah takhir boleh maghrib dulu baru kemudian isya. Boleh juga isya dulu baru kemudian maghrib. Terserah bapak ibu yang mau. Insya Allah 8 jam bapak ibu akan terbang ke Dubai. Ya. Kalau Emirat ini jemaah rahimakumullah lengkap. Jadi yang suka bola bapak ibu insya Allah itu ada pertandingan bola di apa namanya di Emirat ya kan. Di Emirat itu ada siaran langsung bola. Jadi tidak usah takut kehilangan apa namanya momen jemaah rahimakumullah gitu kan ya. Ya, bahkan sekarang itu umroh Pak, ya ada umroh plus kan, plus Piala Dunia. Kenapa sebabnya? Karena di lobi hotel Mekah ada TV gede buat nonton bola. Apalagi Saudi menang kemarin. Nah, para jemaah rahimakumullah, turun di Dubai, ya bapak ibu, saya anjurkan bapak ibu selalu bersama. Dan saya anjurkan bapak ibu besok pakai baju NRA. Kenapa sebabnya? Agar gampang diidentifikasi. Nempel selalu dipakai. Kenapa? Dubai itu bandarnya gede banget. Jadi kalau gede sih masih mendingan, tapi gede banget berarti emang gede banget emang. Kalau hilang satu, aduh. Dan kadang-kadang ya saja keluarnya itu di pintu 20. Nanti ke pintu 70, Masya Allah. Tolong, beliau ahli Dubai, beliau sudah lama di Dubai, di Morinah. Tolong selalu bersama-sama, ikutlah dengan beliau, insya Allah ya Morinah. Mohon maaf saya tidak mendampingi karena saya baru berangkat besok hari Sabtu. Yang mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di Madinah atau di Makkah insya Allah. Nah para jemaah rahimakumullah, begitu pun juga nanti ketika kepulangan dari Dubai. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, Dubai ini
bandaranya besar, selalu bersama-sama, dan check-in sendiri-sendiri. Subhanallah. Pak Bu, di Dubai tidak ada porter ya saudara. Jadi selesai imigrasi, ketemu dengan tas besar, tidak ada porter yang ngambil tas kita, sendiri-sendiri. Lalu jemaah rahimahullah keluar, baru nanti di situ akan disambut oleh petugas-petugas NRA jemaah rahimahullah. Kepulangannya pun juga begitu. Kepulangannya juga begitu para jemaah rahimahullah. Pak Bu, dan maaf, Bandara Dubai itu silent airport. Jadi tidak akan pernah kita temukan Skomi. Nah, ada jemaah rahimahullah gitu kan. Diam semuanya. Nah, itu karena itu tolong untuk selalu bersama, dan nanti insya Allah akan yang akan dibawa oleh Ustaz Muhammad Ghazali insya Allah. Untuk Dubai nanti beliau akan yang menjelaskan. Insya Allah Bapak Ibu akan satu malam di sana, akan 2 malam di situ di Dubai, dan 2 malam insya Allah langsung akan menuju ke Jeddah, turun di Jeddah di bandara baru. Bandara baru sama good banget. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, pernah haji, bandara baru ini saya yakin Bapak Ibu belum pernah lewat ke sini. Kenapa? Karena haji tahun yang lalu, umroh tahun yang lalu belum pernah dipakai. Nah, Pak Bu, bahkan ke imigrasinya harus pakai tren, kayak di Kiel. Lalu jemaah rahimahullah habis imigrasi ke bagasi, sama di bandara Jeddah tidak ada porter. Untungnya jemaah rahimahullah ya, jadi Bapak Ibu langsung insya Allah langsung dorong kopernya menuju bis, dan insya Allah jemaah rahimahullah hari Minggu ya saja. Insya Allah hari Ahad Bapak Ibu akan sampai di Jeddah menuju ke Madinah. Ya, dari Jeddah naik bis menuju ke Madinah. Selama di bis tolong perbanyak baca sholawat. Sholawat yang boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang sekarang di masjid-masjid ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan saya pernah Bu, mau sholat di masjid, ya lagi di perjalanan, saya mau berhenti, mau sholat di masjid, ternyata masjid ditutup, dijagain, kita nggak bisa sholat. Saya tanya sama tukang peci ngamal, Abang, kenapa sih masjid ditutup, kita nggak bisa sholat, bahkan dijagain, kenapa sebenarnya? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem. Lah siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Pak Haji pada berantem di sini ramai banget berebut Sayyidina. Pak Haji serem melihatnya. Untung Pak Haji, saya mah nggak pernah sholat dari jemaah rahimahullah. Nah, para jemaah rahimahullah, begitu sampai di perbatasan kota Madinah, Masjid Nabawi ataupun kota Madinah kelihatan dari jauh. Biasanya rasa rindu pada Rasulullah mulai memuncak. Saat itulah Bapak Ibu silahkanlah munajat, ya Allah, di depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah. Saya belum pernah melihat wajah Nabi saya, kuping saya belum pernah mendengar suara Rasulullah. Bahkan saya terlahir jauh dari masa Nabi. Ya Allah, saya datang jauh-jauh, datang kemari, tidak lain karena panggilan cinta, panggilan rindu pada Rasulullah SAW. Tolong ya Allah, sampaikan salawat dan salam saya ke Rasulullah SAW. Seraya mulut kita baca salawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Hotel kita di Madinah insya Allah namanya Hotel Saza. Benar? Oh, mana? Hotel Leader Munakarim. Hotel Leader Munakarim. Hotel Leader Munakarim ini Bapak Ibu adanya di lurusan pintu 339. Jadi sekarang pintunya berubah, bisa deh. Pintu 339, Ibu lurus
1, 2, 3. Itulah hotel kita insya Allah. Makan pagi di situ, makan siang di situ, makan malam di situ insya Allah para jemaah. Nah Bapak Ibu, saya ingatkan, begitu sampai di Madinah Al-Munawwarah, sekarang Pak Bu, untuk masuk ke Raudhah diatur menggunakan tasreh. Tasreh itu apa? Surat izin. Dan itu para jemaah rahimahullah diatur per travel. Bapak, Ibu, mohon maaf tidak bisa individu masuk ke situ. Kemarin ada jamaah saya, WA saya, dia umroh dari Amerika, pakai travel Amerika. Rupanya dia tidak urus tasnya, sampai ke Madinah tidak bisa masuk ke Raudhah. Dia download I'tamarna, ya kan? Dia download I'tamarna. Maaf, begitu ngeblok waktunya, tidak ada yang kosong kecuali 2 bulan lagi. Karena itu jemaah rahimahullah, besok ke Raudhah akan ditentukan waktunya. Kapan? Nanti Muqayyim akan memberitahukan. Laki-laki, perempuan, di waktu yang ditentukan tersebut Bapak Ibu tidak hadir, maaf, ditinggal dan tidak bisa masuk ke Raudhah. Dengan seperti ini alhamdulillah Raudhah kita insya Allah dapat tenang, tidak sesak-sesakan, tidak siapa kuat yang dapat, tapi hanya sekali kita masuk per kedatangan ke Madinah. Nah para jemaah rahimahullah, yang lebih penting dari itu semuanya, ziarah ke Madinah ini tidak lain dan tidak bukan ziarah Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak-bapak, tolong siapkan pakaian yang terbaik untuk ziarah ke makam Nabi. Tolong bapak-bapak pakai baju yang terbagus untuk sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Siapkan diri kita semua. Para jemaah rahimahullah, di waktu yang ditentukan untuk ke Raudhah kumpul, lalu selesai kumpul langsung antri masuk ke Raudhah. Jemaah rahimahullah, cari tempat yang kosong. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu bagikan taman di antara taman surga. Pokoknya kalau sudah masuk antrian Raudhah dan masuk ke dalam masjid, itu insya Allah sudah Raudhah. Sholatlah di tempat yang kosong di situ. Sholat apa? 1, sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rok'ataini billahi ta'ala. Masih punya waktu, masih punya kesempatan, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah hajat. Lalu silahkan munajat. Ini tempat yang mustajab. Doa, apalagi doanya kalau sambil sujud. Kenapa? Aqrabu ma yakunu alaihil abdu wa huwa sajidun, au kama qala Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika orang sedang dalam keadaan sujud. Munajatlah ketika itu. Kalau beres, bapak-bapak maju ke depan, akan melewati kubur Rasulullah SAW. Ibu-ibu keluar masjid, dari luar masjid Bapak Ibu ucapkan salam ke Rasulullah. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Masya Allah. Tidak usah khawatir Bu, Pak. Minimal
Bapak-bapak ketika selesai raudhah lewatin kubur Nabi, ibu-ibu di luar Masjid Nabawi sambil jalan ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam ini bapak ibu-ibu pasti dijawab oleh Rasulullah. Karena Nabi sampaikan, ma min ahadin yusallimu alayya. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam pada diriku illa raddallahu ruhi, kecuali Allah kembalikan roh Nabi ke jasadnya. Hatta arudda alaihi salam, sampai Rasulullah menjawab salam kita semuanya. Tapi sayang, kuping kita tidak bisa mendengar bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Pak Bu, mohon maaf, saya selesai ucapkan salam, saya mohon maaf kalau boleh saya contohkan, saya bicara sama Rasulullah. Kenapa? Karena saya yakin Rasulullah hidup, rohnya. Saya bicara, ya Rasul, saya Helmi, umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum pernah berjabatan dengan tangan engkau. Tapi izinkan saya datang hari ini ya Rasul kepada engkau dengan membawa cinta dalam hati, dengan membawa rindu dalam jiwa, rindu kepada engkau wahai Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kita bicara, ya Allah, di depan Rasulullah ini izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Saya punya bapak, bapak saya bernama Fulan. Saya punya ibu saya bernama Fulan. Saya bangga menjadi anak mereka ya Allah. Ya Allah, dengan perjuangan ibu dan bapak saya tertanam keimanan dalam hati saya. Yang mengenalkan sosok Rasulullah pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Masih terngiang dalam benak saya bagaimana dulu kuping saya pernah dijewer ibu saya, pantat saya dipukul bapak saya. Bahkan maaf, ketika subuh saya susah bangun, tiba-tiba bapak datang ke kamar dengan segelas air. Air itu disiramkan, disibatamkan ke muka saya. Ya Allah, saat itu saya kesal, tapi sekarang saya rasakan kalau bukan karena usaha mereka membidik saya, tak mungkin saya mengenal engkau wahai Rasulullah SAW. Hari ini ya Allah, hamba mohon kepada engkau, orang tua saya telah tiada, mohon kumpulkan bersama Rasulullah SAW. Orang tua saya masih ada, izinkan ketika wafat nanti kau kumpulkan dalam barisan Rasulullah SAW. Lalu bicara lagi, ya Allah, hidup saya akan datang bisa jadi tak akan pernah lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lakukan. Karena itu di depan kubur Nabi ini saya janji, ya Allah, ingin saya berada dalam jajaran Rasulullah. Mohon berikan kekuatan pada saya untuk istiqomah di jalannya Rasulullah. Mohon bimbing saya agar sisa hidup saya bermanfaat untuk umat Rasulullah, sehingga nanti begitu wafat saya dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Itu Pak, ziarah ini ternyata menyambungkan rohani kita dengan Rasulullah. Bukan sekedar melihat, tapi ada dialog batinnya antara kita yang rahimahullah dengan Rasulullah SAW. Selesai itu, bapak-bapak langkah selangkah, lihat ada lubang kecil, itu adalah makam Abu Bakar. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Abu Bakrin. Langkah selangkah lagi, ada makam Umar bin Khattab. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Umar. Bapak ibu-ibu, kalau saya setelah itu saya bicara, ya Allah, saya nanti tidak mungkin kalau wafat dikuburkan di samping Abu Bakar, di samping Rasulullah SAW, sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Tapi tolong ya Allah, bimbing saya tidak pernah melihat Rasulullah ini, agar saya bisa istiqomah sebagaimana istiqomahnya Abu Bakar, Siddiq dan Umar bin Khattab. Sehingga ketika saya wafat nanti, saya dikumpulkan dalam barisan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, itulah hebatnya Nabi. Kuburan Nabi ternyata samping kanan kirinya bukan makam anak istrinya. Bapak Ibu cek makam raja-raja di Indonesia, pasti kiri kanannya makam siapa? Anak istrinya, keluarganya. Bahkan cucu kerajaan belum mati, kuburannya sudah disiapin. Tapi hebatnya Rasulullah ternyata di sampingnya bukan kuburan anaknya. Padahal Rasulullah punya putri tercinta namanya Fatimah. Fatimah ini wafat tidak lebih dari 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi 2 orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar dimakamkan di kaki Rasulullah SAW dengan posisi makam seperti ini.
jadi tengah makam Rasulullah SAW, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadi cingir berapa sih? Miliki makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Kenapa kok di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat aja? Bukankah sahabat Nabi banyak? Tapi kenapa kok di samping makam Nabi yang dikuburkan di situ cuma 2? Sayyidina Ali, mantu Nabi, dikuburkan di Kufah, di Irak. Mantu Nabi yang lainnya, Utsman bin Affan, tidak dikuburkan di samping makam Nabi. Kuburnya di mana? Di Baqi. Kenapa kok di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja? Ini kalau saya jawab sekarang jawabannya panjang. Kapan-kapan aja kita jawabnya itu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu jawaban jelasnya, undang saya ceramah. Nah, itulah para jamaah. Insya Allah Bapak Ibu silahkan berbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi lebih afdal bi alfi raka'atin fi masiwahu, 1000 rakaat dibandingkan di tempat manapun juga. Illal Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram, fa innahu bi mi'ati alfi raka'atin, 100.000 kali. Tapi tolong saya ingatkan ke Bapak Ibu, kalau sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tolong jangan bawa-bawa kalkulator. Selesai sholat, ada yang hitung pahala, wah 1.000 saja. Ada yang hitung pahala, wah 100.000. Karena ngitung-ngitung pahala terus, akhirnya ada jamaah umroh, begitu pulang ke Indonesia, nggak mau sholat lagi. Ditanya, Pak Haji, kenapa nggak pernah sholat lagi kelihatan? Dijawab, Ustaz, tenang aja, saya masih punya deposito. Deposito itu bisa pahala, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu, selama di Mekah, selama di Madinah juga akan dibawa ke tempat-tempat yang cukup bersejarah, akan dibawa ke Quba, Masjid Qiblatain, ke Uhud, insya Allah para jemaah. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu pada hari Seninnya, pada hari Selasanya, mohon maaf, pada Rabunya, insya Allah Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Hari apa? Hari Rabu. Bapak Ibu tinggalkan kota Madinahnya kapan? Ustaz, ba'da zuhur. Jadi mohon maaf, ini ada kartu kontrol. Kartu kontrol ini ada dokumen pribadi. Ya, dokumen pribadi. Ini kapan berangkatnya, semuanya ada tertera di sini, termasuk itinerary. Bapak Ibu sudah ada name tag-nya? Ada name tag-nya? Di atas name tag itu ada pin, apa namanya? Nah, itu dia. 48 itu artinya busnya bus 48. Nomor kecil itu bukan nomor kursi. Yang kecil itu bukan nomor kursi. Jadi jangan berebut kursi gara-gara di situ nomor ada nomor. Ini adalah nomor administrasi NLA. Kenapa pakai nomor? Karena yang namanya Bambang bisa jadi dalam satu bus itu ada 3 orang. Dipanggil, "Oh Bambang," ngacung semuanya kan, bingung. Nah kalau nomornya yang disebut, insya Allah tidak ada yang itu. Insya Allah ya Bapak Ibu berangkat dari Madinah, insya Allah ba'da zuhur. Ustaz, gimana dong? Kan berangkatnya pada zuhur. Lah pagi-pagi kita ngapain? Hari Rabu besok, pagi-pagi Bapak Ibu sempatkan untuk pamitan ke Rasulullah SAW. Imam Nawawi dalam Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah mengatakan, seyogianya kalau seandainya kita mau keluar dari Masjid Nabawi, keluar dari Madinah, tolong pamitan sama Rasulullah. Saya datang ke rumah bapak, ke rumah ibu, ketemu bapak, ketemu ibu. Lalu pulangnya diem-diem, sopan nggak kira-kira? Sama. Kita datang ke Rasulullah, sholat di Raudhah, ziarah ke Rasulullah, pulangnya diem-diem. Khawatir disangka maling. Karena itu hari Rabu besok setelah sholat subuh ikut ziarah wada, lalu sempatkan masuk ke Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak di rahmatullah, Bapak Ibu duduk, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu pamit, kita bicara, ya Rasul, saya Helmi, umat engkau, saya mohon pamit hari ini ya Rasul, meninggalkan kota Madinah. Sebenarnya saya tuh pengen lama-lama di Madinah. Nikmat banget ya Rasul, sholat di tempat sholat engkau di Raudhah.
tapi waktu juga yang harus menjadikan saya meninggalkan kota Madinah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, perkenankan Kau tidak jadikan kunjungan saya ke Madinah kunjungan terakhir. Kalau bisa tahun-tahun yang akan datang, saya bisa balik lagi kemari ya Allah. Ya Allah, andai kata saya tidak bisa kembali ke Madinah, karena Kau akan panggil saya menghadap Engkau, tolong ya Allah, ketika wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Kembalilah ke hotel. Di hotel sebelum zuhur silahkan mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Sebelum kita berihram disunahkan mandi terlebih dahulu. Apa yang membedakan dengan mandi biasa? Yang membedakannya adalah niatnya. Tatkala mandi ihram, niat. Nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, dari ujung rambut sampai ujung kaki dibersihkan, disiram dengan air. Lalu jamaah rahimakumullah, yang punya kumis gak rapihkan, jenggot gak berantakan rapihkan, yang punya wangi-wangi yang semprotkan di badannya, jamaah rahimakumullah. Lalu pakai baju ihram. Insya Allah salat zuhur masih berjamaah di Masjid Nabawi. Selesai salat zuhur, Bapak Ibu kembali ke hotel. Di hotel makan siang. Jam 2 siang hari Rabu besok, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Dari hotel semua jamaah sudah pakai baju ihram, walaupun belum berniat ihram. Oleh karena itu, yang laki-laki diharapkan begitu keluar dari hotel hari Rabu besok meninggalkan kota Madinah, maaf, sebaiknya sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan begini? Karena ada jamaah, Pak, Bu, yang ngomong begitu. Ustaz, saya masih pakai daleman, gak apa-apa saja. Kan belum niat. Iya Pak, gak apa-apa. Nanti kan saat dibilang saya copot saat. Baik Pak. Rupanya dia lupa. Dan dia gak sebes dengan saya. Sampai ke Mekah, bis saya duluan, bis dia belakangan. Saya turun duluan, dia turun. Begitu turun, ngelihat saya. Pas ngelihat saya, dia ingat celana dalam. Dia datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dam. Karena itu para jamaah rahimakumullah, mohon maaf untuk mengingatkan bapak-bapak, besok ketika bapak-bapak check out dari Madinah, masuk bis mutawif yang insya Allah ada di bis, nanti akan berdiri di pintu bis untuk ngerazia bapak-bapak. Razia kolor. Insya Allah Rabu besok jam 1:30 siang, bapak-bapak, ibu-ibu akan tinggalkan kota Madinah. Bapak ibu-ibu, saya ingatkan, Madinah sekarang sedang musim dingin. Udaranya 16 derajat. Nggak sampai. Naik turun. Udaranya kadang 20 derajat, kadang 30 derajat, naik turun. Yang pasti suhunya cukup tinggi. Bu, Pak, musim dingin ini siangnya pendek, malamnya panjang. Di Madinah, azan subuh sekarang jam 5:15. Sholat subuhnya jam 5:30. Ini kabar gembira bagi bapak ibu yang suka kesiangan. Gitu. Insya Allah di Madinah nggak kesiangan, karena subuhnya jam berapa? 5:30. Kalau masih kesiangan juga, emang dasarnya keblok. Gitu. Madinah Mekah sama. Insya Allah Rabu besok dari hotel kita akan naik bis menuju ke mana? Menuju ke Mekah Al-Mukarramah yang jaraknya 460 km. Pak Bu, sebelum berangkat menuju ke Mekah, kita akan berhenti 6 km. Jadi kalau ini Masjid Nabawi, 6 km kita akan berhenti di sebuah masjid. Nama masjidnya Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzul Khulaifah. Di masjid inilah Bapak Ibu silahkan turun, masuk ke masjid,
sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu kembali ke bis, di bis akan niat ihram bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau yang mau panjang, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bir Ali ini tempat mikotnya Rasulullah, tempat mikot, tempat niat ihram bagi orang-orang yang datang dari arah Madinah. Maka di tempat ini harus niat. Kalau di tempat ini tidak niat, maka orang tersebut harus kembali ke Bir Ali. Kalau seandainya masih terusin, maka dia bayar dam, motong kambing. Karena itu tolong jangan sampai lupa niat gitu. Kalau sudah niat, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh tuh Pak, sampai ke Mekah karena capek ngomong, saya nggak jadi umrohnya, capek, modal saya, nggak boleh. Apapun yang terjadi harus diselesaikan. Bahkan maaf, kalau seandainya orang meninggal dunia setelah niat ihram ini, maka baju ihram inilah yang disunnahkan mendampingi dia meninggal dunia. Jadi kapan? Pada zaman Nabi, ada orang habis niat haji, labbaik Allahumma hajjan, dia naik onta. Begitu naik onta, ontanya kamu, dia jatuh. Pas jatuh dia mau terima keluar, mohon maaf, dadanya diinjak onta tersebut, blok, meninggal seketika. Apa kata Rasulullah? La tukhammiruhu. Nanti orang ini mandikan, kafani, tapi ketika dikafani jangan ditutup kepalanya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan ihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma. Indah? Indah? Ada yang mau besok? Ada yang belum? Nah, para jamaah rahimakumullah. Maaf Bapak Ibu, kalau sudah niat ihram ini, maka larangan ihram berlaku. Laki-laki dan perempuan dilarang untuk menggunakan, laki-laki dilarang menggunakan tutup kepala. Besok yang pakai peci, pecinya copot ketika berangkat ke Mekah. Laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang berjari. Pakaian yang digunakan cuma 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz bagaimana? Kemarin saya ke Tamrin City, begitu sampai ke Tamrin City ada yang nawarin, katanya celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Kenapa semuanya kok bayar dam? Karena baju ihram berapa helai? 2 helai. Kalau pakai itu 3 helai. Laki-laki yang menerima dilarang menggunakan sendal yang tutup-tutupi. Karena itu besok bapak-bapak berangkat dari Mekah, tolong jangan pakai sepatu, pakai sendal semuanya. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka, masker dan cadar. Ustaz bagaimana sekarang kan sedang pandemi, boleh nggak pakai masker? Boleh. Bayar apa enggak? Enggak. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian. Setelah niat tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Termasuk wangi-wangian, sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok, bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz gimana kalau seandainya minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih boleh nggak dipakai? Oh itu mah bukan wangi tapi bau. Ini boleh nggak dipakai? Oh, laki-laki dan perempuan dilarang memotong-motong tanaman, dilarang motong kuku, dilarang motong rambut atau nyabut rambut. Hati-hati, pucat-pucat mata kecabut, ya ada bulu matanya kecabut. 1 lembar bulu mata bayar kasih makan fakir miskin. 1 paket fakir miskin dapat kira-kira 25 real. Kalau 2 bulu mata kali 2, 3 bulu mata kali 3, rontok bulu matanya 1 ekor kambing.
atau 6 orang pakai miskin. Bulu mata aja begitu, apalagi bulu rambut. Itu jamaah rahimahullah. Untuk apa? Ustaz, bagaimana kalau saya jamaah rahimahullah ketiduran, pas bangun ternyata banyak apa namanya? Rambut rontok. Oh enggak bayar. Ustaz, bagaimana kalau saya ke kamar mandi, cuci tangan, pakai sabun, bayar berapa enggak? Bayar kan. Berapa? Fakir miskin 1 orang. Tiba-tiba masuk kamar mandi, mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai sabun, pakai sampo. Berapa? 1 kambing atau 6 orang pakai miskin. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan maaf, kalau terjadi hubungan suami istri, 1 umrohnya batal dan dia harus motong ontak, bukan kambing lagi. Hati-hati, tolong ditahan para jemaah. Insya Allah berangkat dari Madinah ke Mekah 400 km lebih. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Teruslah bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai ke Mekah, Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel terlebih dahulu, insya Allah. Hotel kita insya Allah Swiss Al-Maqam. Swiss Al-Maqam ini di kawasan Zam-Zam. Tidak usah khawatir, di Swiss Al-Maqam itu ada band sport di kamarnya. Jadi kalau mau nonton bola, insya Allah ada di kamarnya. Ini mohon maaf, soalnya ada laki-laki yang suka bola, dia mau gitu kan. Ya, jadi nggak usah ribet-ribet, dia mau nggak usah ke lobby. Pak Bu, yang marimatullah, sampai di hotel, makan malam dulu. Lalu baru siap-siap ke masjid. Dan NRA menyiapkan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga mudah-mudahan doa ustadznya bisa kedengeran dan isi bisa nambah khusyuk. Tapi tolong Bapak Ibu-Ibu, headset ini fasilitas NRA, bukannya souvenir. Karena ternyata banyak yang nggak balik lagi di sananya apa? Souvenir. Sama nenek-nenek dikantongin sampai Jakarta, ya Allah, luar biasa. Tolong jaga itu, karena ini fasilitas bersama. Ini mentang-mentang bukan punya dia, main siram aja kalau butuh, ya Allah. Makanya banyak yang error karena disiram. Hilang, ganti. Nah, para jemaah Allah, kalau headset ini sudah menyala, suara Ustadz terdengar, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa Ustadz. Di selama tawaf sa'i cukup amin, amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa Ustadz. Allahumma, Allahumma, habib ilaina, habib ilaina. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustadz, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu saya bawa rombongan 45 orang, semangat semuanya itu satu bis. Di doa saya mereka ikutin semuanya. Allahumma, Allahumma, habib ilaina, habib ilaina. Tiba-tiba ketika putaran ketiga, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injak jempol kaki saya. Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah kompak, Allahumma, aduh, semuanya. Saya tanya Bapak, kenapa doanya kok pakai aduh? Dijawab Ustaz, kita dengar semuanya, Pak Ustaz, doanya Allahumma. Aduh itu bukan doa kaki keinjak. Mantapkan diri, masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman. Sambil tatap Ka'bah, ya Allah terima kasih. Hari ini kau berikan kesempatan saya berada depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Tak pernah terbayang saya bisa sampai ke Makkah, ya Allah. Ketika saya baru nikah, ya Allah, saya betul-betul membangun hidup baru, tidak punya apa-apa, ya Allah.
Piring aja dikasih mertua, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ternyata kau berikan kesempatan kepada hamba, kau berikan kemudahan, kau limpahkan rezeki, ya Allah. Apa yang saya dapatkan sekarang ini bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, Engkau yang karuniakan, ya Allah. Izinkan hari ini bersimpuh di hadapan Engkau, ya Allah ya Rabbana. Lalu kita mulai tawaf. Tawaf ini rukun umrah. Tidak tawaf, umrah kita tidak sah. Tawaf ini kata Nabi kas-shalah, seperti sholat. Jadi kalau sholat harus punya wudhu, berarti tawaf pun juga harus punya wudhu. Ustaz, gimana kalau batal wudhunya? Berhenti tawafnya, wudhu dulu, lalu lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti tawafnya. Tawaf posisi Ka'bah dari sebelah kiri, sebelah kiri. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf, itu sudut Hajar Aswad. Jadi kalau kita lewatin sudut Hajar Aswad yang Allah kira-kira saja, maka kita cukup angkat tangan kita sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak usah berdiri dulu ngadep kiblat, enggak. Tidak usah berhenti dulu. Dan juga jangan begini Bismillahirrahmanirrahim. Itu para jemaah. Bapak Ibu, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1 cium, 2 sentuh, 3 salam dari jauh. Jadi tolong jangan paksakan diri untuk nyium Hajar Aswad. Kemarin pernah kejadian Bu, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi. Ada jamaah NRA, saya tahunya dari kaos dari itu jam 11 malam keluar dari Masjidil Haram dengan baju yang berantakan, kancingnya copot semuanya, kantongnya robek, lemes dia. Saya tanya, Bapak dari mana? Pak Ustaz, habis nyium Hajar Aswad. Masya Allah, itu sampai robek-robek itu gimana ceritanya? Pak Ustaz, besok-besok Ustaz. Udah dekat, tiba-tiba orang ini dia desak sebelah kiri. Saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, orang Mesir Ustaz desak. Saya sikut, dia mundur ke belakang lagi. Akhirnya Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama betul Ustaz, nikmat betul Ustaz. Saya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Apa itu? Nah, pada jemaah Allah, tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Apalagi sekarang yang boleh ke pelataran tawaf laki-laki hanya yang pakai baju ihram. Kalau seandainya desek-desekan, ketarik kan ihramnya. Waduh, ngebelak kok jemaah Allah. Tolong para jemaah Allah, jangan paksakan Hajar Aswad. Tawaf 7 putaran. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang paling sunnah dibaca tasbih, subhanallah sama-sama. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Boleh enggak baca shalawat? Boleh. Boleh nggak baca Quran? Boleh. Boleh nggak diem? Sah. Boleh nggak ngobrol? Boleh. Tapi emang nggak ada tempat yang lain. Boleh. Kalau selesai tawaf di awal dari sudut Hajar Aswad sampai sudah Hajar Aswad lagi, maka bapak-bapak, ibu-ibu silahkan doa. Doa di mana? Di multazam. Mana multazam tuh? Bapak ibu lihat Hajar Aswad. Sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, inilah yang namanya multazam. Apa? Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan multazam. Saya Bapak Ibu kalau bimbing haji dan umrah selalu selesai tawaf, saya bawa mereka ke multazam, ke arah multazam, saya pimpin doa. Selesai saya pimpin doa, saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Mungkin Bapak Ibu punya hajat masing-masing.
Saya mundur ke belakang, kelihatan mereka doa, mungkin mereka doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu yang di multazam gak doa. Dia ambil buku dari tasnya. Tasnya dibuka, bukunya dibuka. Lalu diangkat-angkat. Yang banyak doa, nangis-nangisan, khusyuk kelihatannya. Dia enggak. Angkat-angkat buku, dia begitu. Saya deketin ibu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu namanya multazam. Artinya tuh multazam tuh kudu pasti. Orang doa di sini pasti dikabul. Ibu doa bu, bukan ngangkat-ngangkat buku. Dijauh sama si ibu, Ustaz jangan marah dulu. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah tadi saya baca, cuman pusing, desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh buku tuh sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya, ya Allah, engkau aja dah yang baca satu-satu, jangan dipraktekin besok. Ya kan? Karena saya yakin ibu-ibu dititipin doa kan bu? Duduk depan Ka'bah, baca satu-satu. Kalau sudah doa di multazam, Bapak Ibu geser ke sebelah kanan, ada maqam Ibrahim. Al-Quran sampaikan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Sempatkan sholat di situ, sholat sunnah tawaf. Usolli sunnatat tawafi rakaataini lillahi. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu doalah di situ. Belakang maqam Ibrahim tempat mustajab. Ustaz gimana? Penuh Ustaz, saya nggak dapet di situ. Sholat aja dimanapun juga, insya Allah sah sebagai sholat sunnah tawaf. Beres itu, Bapak Ibu ambil air zam-zam. Minum air zam-zam, sunnahnya berdiri menghadap kiblat sambil baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Orang saya nggak nyuruh ngikutin kok. Kenapa? Bu, Pak, ini doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngadep kiblat, bismillahirrahmanirrahim. Tenang, kalau bisa 3 tegukan. Haus. 1 2 habis 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Haus. Makruh. Bukan haus, nyontoin. Nah, pada jemaah rahmatullah, kalau sudah minum air zam-zam, yang kata Nabi ma'u zam-zam lima syuriba lahu, air zam-zam itu tergantung niat apa kita minumnya. Bapak Ibu silahkan untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dari sofa menuju ke Marwah. Para jemaah rahmatullah, sofa tempat mustajab, Marwah tempat mustajab. Sempatkan untuk doa di sofa maupun di Marwah. 7 putaran. Sofa ke Marwah jaraknya 400 meter. Jadi kalau kali 7 2,8 kilo. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Kalau nggak sanggup, tidak usah khawatir. Banyak orang yang nyewain dorongan di sofa. Tapi yang dorong orang Arab. Kalau yang dorong orang Arab biasanya nggak pakai rem. Dari sini. Kalau takut pakai itu, Bapak Ibu naik ke tingkat 2 bisa pakai skuter.
Insya Allah bisa aja bayar 115 real. Sofa ke Marwa dihitung 1, Marwa ke sofa dihitung 2, sofa ke Marwa dihitung 3, Marwa ke sofa 4, Marwa ke sofa ke Marwa 5, Marwa ke sofa 6, sofa ke Marwa 7. Genapnya selalu di sofa, ganjilnya di Marwa. 7 ada di mana? Di Marwa. Yang walimatullah, antara sofa Marwa lampu hijau. Lampu hijau ini namanya Batnul Wadi. Dulu Hajar meletakkan Ismail dekat Ka'bah. Hajar melihat dulu, oh anak saya masih ada. Oh, dia jalan menuju ke masjid ke namanya ke Marwah. Di Marwah, nah antara Safa Marwah ada Batnul Wadi, jangan turun. Hajar nggak bisa melihat anaknya. Ibu tuh kan khawatir akan anaknya. Makanya dia lari supaya dia cepat bisa melihat anaknya. Di tempat itu sekarang dikasih lampu hijau, laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Kalau sudah selesai, silakan tahalul gunting rambut. Siapa yang gunting? Siapapun juga boleh, termasuk gunting sendiri nggak masalah. Selesai sudah proses ibadah umroh, Bapak Ibu silahkan kalau banyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah terbaik di Masjidil Haram ada 4. 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Kembali, kalau Bapak ingin tawaf di dataran Ka'bah, maaf harus pakai baju. Kalau ibu-ibu nggak tahu lah, karena baju ihram ibu-ibu ya kayak begini nih. Insya Allah nanti akan diatur untuk umroh yang kedua, akan datang ke Arafah dulu, ke Mina dulu, ke Muzdalifah dulu. Terakhir yang ingin ngambil mikot di Jirana, pakai baju ihramnya dari hotel. Kalau di Jirana tidak bisa ganti baju ihram, niat di situ, umroh yang kedua boleh untuk diri pribadi, boleh mengumrohkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak mampu lagi datang ke Mekah. 1 niat umroh hanya untuk 1 orang. Gimana niatnya? Labbaik Allahumma umratan an abi. Saya niat umroh untuk bapak saya. Tidak disebutkan nama, tidak masalah, bapak majelas. Untuk ibu tidak disebutkan nama, tidak masalah karena ibu mah jelas. Tapi kalau sudah sampai kakek, tolong sebutkan namanya. Karena kakek itu ada 2, kakek bapak sama kakek ibu. Kalau bapak ibu-ibu niatnya, niat saya umroh untuk kakek saya. Malaikat masih nanya, ini kakek yang mana kira-kira kata malaikat itu? Insya Allah. Bapak ibu-ibu, insya Allah nanti kepulangan akan dari Jeddah. Jumat di mana? Jumat insya Allah di Mekah. Bu, saya ingatkan, ibu bapak akan Jumatan di Mekah. Alhamdulillah. Yang saya ingatkan, di Mekah hari Jumat subuh rakaat pertama imam suka membaca surat As-Sajdah. Dan imam ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir, Allahu akbar, bukan ruku tapi langsung sujud. Kenapa langsung sujud? Ini ayat sajadah. Kalau dibaca di tengah sholat, di luar sholat, maka sunnah untuk sujud, yang dengar maupun yang membaca. Maka imam langsung sujud. Habis itu imam bangun lagi melanjutkan bacaan. Nah di Indonesia jangan dilakukan. Jadi begitu orang jamaah Indonesia dengar Allahu Akbar, nyangkanya dia ruku, Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat saja dah, sujud semuanya. Begitu yang lain sujud dia sendirian ruku, dia bingung. Nengok kanan, lihat ke kiri. Di sana ada orang Ciledug lagi bingung juga. Nengok juga. Mata ketemu mata, ngasih kode. Betul nggak kira-kira? Betul kira-kira? Tolong jangan kejadian pada kayak begini. Kalau imam besok hari Minggu, hari apa namanya? Jumat, membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama hari sholat subuh, ayatnya yang dibaca pertama kali Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Oh ini pasti imam membaca surat As-Sajdah dan imam akan melaksanakan sujud tilawaah.
Imam sujud, bapak ibu wajib ikut sujud. Tidak sujud, batal sholatnya. Ustaz, ketika sujud baca doa apa? Doanya khusus. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz panjang banget gak hafal. Ya udah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ustaz lupa, ya baca subhanallah. Ustaz gak inget, diam. Yang penting sujud ya rahimahullah. Itu para jamaah rahimahullah. Insyaallah ibu bisa Jumatan, dan ibu kalau Jumatan di Masjidil Haram tidak usah sholat zuhur. Insyaallah pulang hari Sabtunya transit di Dubai. Saya ingatkan tadi, begitu transit di Dubai cuma 2 jam, tolong selalu bersama-sama. Tolong jangan digoda kanan kiri. Kenapa? Dubai itu ribet, banyak hamanya. Apa hamanya? Begitu lihat sel, begitu lihat sel lagi. Tolong sama-sama dulu kegiat yang rahimahullah, ya kan? Karena ini saya dari airport di Dubai ini, dan insya Allah akan terbang ke Jakarta insya Allah, dan insya Allah akan mendapatkan 1 zam-zam tiap masing-masing insya Allah.